Ervan dan Seno adalah kawan sekerja. Hubungan antara keduanya begitu dekat, karena memang sejak SMP sudah jadi teman sekelas. Awalnya, Ervan sering memainkan game online, sampai ia tergoda oleh permainan judi online. Lu lagi ngapain sih? Sibuk amat? Udah, lu diem aja. Jangan ganggu. Bentar lagi gue bakalan dapet nih. Dapet apaan anjir? Yes, akhirnya gua dapet. Ya kan? Gua dapet 3 juta coy. Serius lu? Lu nggak ngarang kan? Ngarang pala lu. Nih lihat kalau nggak percaya. Akhirnya Seno percaya kalau permainan game online si Ervan memang menghasilkan uang. Tapi untungnya Seno sadar bahwa itu permainan judi, sehingga ia tidak terpengaruh. Wah, kalau gue deposit lagi kayak kemarin, lama-lama bisa kebeli ninja nih. Gue depo lagi ya. Semoga keberuntungan berpihak ke gua nih. Aduh, gua kalah lagi. Masih ada 1 juta nih. Apa gua depoin lagi aja ya? Buat nutup kekalahan barusan. Gimana ya? Ngeri kalah lagi tapi gua depo gope aja dulu. Anjir, ngelos lagi. Gawat, gimana nih? Bisa habis duit gua. Selamat pagi Bang Hendra. Hei, bentar Van, gue mau ngomong sama lu. Iya Bang, kenapa? Gue perhatiin belakangan ini, kinerja lu nurun drastis. Terus gue perhatiin juga, lu sering banget mojok di ruang gudang, main HP terus. Kelihatannya lu ada masalah serius. Ada apa sih? Biasa bang, masalah keuangan keluarga bang. Adek lagi butuh banyak pengeluaran buat sekolah. Lu banyakin lembur aja, kerjanya yang serius. Jangan kebanyakan main HP melulu. Kalau kinerja lu merosot, bisa ngaruh ke penilaian nantinya. Jangan sampai lu digantiin sama orang lain. Lu banyakin lembur aja, lagi banyak kerjaan juga kan? Iya bang, makasih. Ayo semangat ah, jangan loyo gitu. Ya udah, lu balik ke kerjaan sekarang. Lu kenapa? Ditegur Bang Hendra kan? Tahu ah, gua pusing. Lagian, lu juga sih. Mojok melulu. Lu masih main slot kan? Parah lu. Lu sendiri tahu kan kalau main gituan bakal bikin bangkrut. Tapi lu tetap aja main terus. Gua harus menang, Sen. Gua udah amblas hampir 8 jutaan. Gimana coba cara nutupinnya? Gue bilangin nih, makin lu nafsu biasanya malah tambah kalah. Udah berhenti lu, daripada ntar nambah bangkrut lagi lu. Gua harus ngebalikin yang 8 juta. Paling nggak 5 juta aja deh. Dasar batu lu. Susah banget dibilangin. Udah, gue masuk dulu. Wah, gue udah gak pegang duit sama sekali. Duit sisa gope kemarin udah habis dipakai deposit slot karena gue kalah. Kenapa sih lebih banyak kalahnya dibanding menangnya ya? Gue masih penasaran. Gue harus cari pinjaman dulu nih. Selamat siang mbak, saya mau minta tolong dong, keluarin kasbon 1 juta, bisa nggak? Ya, bisa-bisa aja sih, tapi nanti pas gajian potongannya gede loh. Iya, nggak apa-apa, berarti bisa sekarang nih. Bisa, sebentar ya. Makasih ya. Iya, sama-sama. Hei, Ervan, mana nih janjinya? Katanya hari ini mau ngelunasin kontrakan. Wah, maaf bu, uangnya belum ada, minggu-minggu ini deh. Saya lunasin. Tolong ya bu, saya lagi ada kesulitan keuangan. Janji terus ya? Ini udah yang ketiga kali loh. Saya tunggu minggu-minggu ini. Tapi sekali lagi saya tagih, masih juga belum bisa bayar. Silahkan tinggalin kontrakan saya. Saya bisa cari penyewa lain yang bayarnya benar. Iya bu, saya usahain. Minggu ini bisa kebayar. Ini serius, hari ini kamu janji lagi di minggu-minggu ini. Awas, meleset lagi. Kamu tinggalin kontrakan ini. Disadari atau tidak, Ervan semakin dalam terjerumus ke dalam dunia perjudian. Kini waktu dan pikirannya tertuju pada satu harapan, yaitu kemenangan. Namun,
Kenyataannya, kekalahan demi kekalahan semakin bertambah. Banyak sekali hal-hal yang seharusnya ia lakukan menjadi tertunda. Seperti bayar kos, bayar token listrik, kiriman ke orang tua, bahkan malah berhutang. Sekarang ia merasa dunia semakin sempit. Perasaan gelisah, khawatir, takut dan sebagainya selalu mengikutinya. Kadang, ia diberi kemenangan. Namun kemenangan kecil itu hanya memupuk rasa ingin terus-menerus berharap kemenangan lagi. Namun pada kenyataannya, sistem perjudian yang telah dibuat oleh para bandar tidak bisa direkayasa. Ia hanya bisa terus mengikuti arus sistem yang memang tidak akan pernah memberikan kemenangan yang banyak. Karena mereka hanya ingin mengeruk habis uang para pemainnya. Pasti ibu merasa aneh nih, tanggal segini udah pulang, abis gua sumpek di kerjaan. Orang-orang pada nagih hutang, mana hutang gua makin banyak aja. Gua pusing, malu, kesel. Apalagi si Jamal, nagihnya pakai ngegas segala. Gue ingat si ibu punya perhiasan peninggalan nenek. Gua pakai dulu ah, harus diam-diam. Ibu nggak boleh tahu. Nanti kalau gua deposit lagi agak gede, terus menang, kan bisa buat nutupin semua hutang. Ervan tetap berkeyakinan bahwa semua beban hutangnya akan tertutupi dengan permainan judi online. Malah ia semakin yakin bahwa sekali kemenangan dengan taruhan yang besar akan menyelesaikan masalah. Itu menurut Ervan, tapi kenyataannya Tumben Van kamu pulang tanggal segini. Emang boleh? Maksud ibu, kamu cuti apa gimana? Iya bu, Ervan cuti kok, kebetulan dikasih. Terus kamu bilangnya cuti untuk apa? Ya gitulah, urusan penting keluarga bu, gitu aja. Aku lagi nggak mood kerja bu. Wah, jangan-jangan kamu lagi ada masalah ya? Kalau lagi ada masalah, cerita ke Ibu Van. Siapa tahu ibu bisa bantu. Enggak kok bu. Kondisi di kerjaan biasa-biasa aja, nggak ada masalah kok bu. Kalau emang nggak ada masalah apa-apa sih, ya udah. Udah ya bu, aku mau istirahat dulu ya. Capek nih, ngantuk. Ya udah, istirahat sana. Ervan tidak seperti biasanya. Kalau dia pulang, banyak sekali bercerita. Ibu yakin, pasti ada sesuatu terjadi. Ibu jadi khawatir juga. Ini pasti ada yang gak beres nih. Di sini nggak ada. Di mana ya ibu nyimpan perhiasannya? Gua tahu. Di laci. Van, kamu di mana? Ervan, kamu lagi di dalam?